ketemu lagi bareng Bu Vivi. Hari ini kita udah masuk materi bab 2 nih. Materi bab 2 itu kita bakalan ngobrolin tentang permasalahan sosial di dalam masyarakat. Nah, jadi kalian harus mampu membedakan masalah pribadi dan masalah sosial, karena jika berbicara tentang masalah sosial itu berarti kita akan membicarakan permasalahan yang melibatkan banyak orang. Oke? Nah, kerap kali permasalahan sosial ini dianggap sebagai sesuatu yang menyimpang. Orang-orang sih sering bilang masalah sosial itu adalah moral dan tata kelakuan yang menyimpang. Di sini Ibu bakalan mengutip dua tokoh yang mengartikan permasalahan sosial. Di sini ada Rubington dan Winberg mengatakan bahwa masalah sosial adalah masalah yang diduga dan dianggap oleh banyak orang bertentangan dengan nilai, sehingga mereka setuju adanya tindakan untuk mengatasi atau menghilangkan situasi tersebut. Sementara Jensen berpendapat bahwa masalah sosial itu adalah perbedaan antara harapan dan kenyataan, atau sebagai kesenjangan antara situasi yang ada dengan situasi yang seharusnya. Jadi singkatnya, masalah sosial itu seringkali diartikan sebagai kenyataan yang tidak sesuai dengan harapan. Kalian tentu pernah mengalami dong apa yang disebut kenyataan yang tidak sesuai harapan. Nah, itu menurut Jensen disebut sebagai masalah. Tapi masalah sosial itu tentu saja tidak sesederhana itu. Masalah sosial adalah suatu masalah yang melibatkan banyak orang, berdampak terhadap masyarakat kebanyakan, dan dampaknya cukup signifikan. Oke, selanjutnya ada yang disebut sebagai unsur-unsur masalah sosial. Unsur-unsur itu berarti hal-hal yang membentuk terjadinya suatu masalah sosial. Biasanya di dalam suatu masalah sosial itu ada yang namanya situasi sosial, situasi atau kondisi sosial. Nah, di mana situasi atau kondisi sosial ini dianggap sebagai situasi yang tidak mengenakan. Ada alasan-alasan mengapa situasi dan kondisi tersebut tidak mengenakan. Lalu ada sekelompok orang yang mencoba mengevaluasi atau mencoba untuk menyelesaikan situasi dan kondisi sosial tersebut. Jadi gitu ya, jadi di dalam suatu permasalahan sosial tentu harus ada yang namanya situasi atau kondisi sosial. Nah, situasi dan kondisi sosial ini tidak mengenakan, makanya harus dipecahkan gitu loh. Sederhananya seperti itu. Selanjutnya ada yang disebut sebagai faktor penyebab terjadinya permasalahan sosial. Di sini Ibu bakalan menyebutkan 4 faktor penyebab terjadinya masalah sosial. Yang pertama ada faktor psikologis, yang kedua ada faktor biologis, yang ketiga ada faktor ekonomi, dan yang keempat ada faktor budaya. Kita bahas satu persatu. Yang pertama, faktor psikologis. Biasanya berbicara tentang psikologis, kita akan berhubungan dengan kejiwaan seseorang. Kalian pasti pernah mendengarkan adanya suatu aliran sesat tengah-tengah masyarakat. Nah, biasanya aliran-aliran sesat tersebut akan menyebabkan ketakutan dalam diri masyarakat. Mengapa timbul rasa takut di dalam diri masyarakat? Karena masyarakat menganggap bahwa aliran-aliran sesat tersebut meresahkan. Jadi, segala sesuatu yang meresahkan tentu akan menyebabkan masalah sosial. Rasa takut masyarakat tersebut adalah dampak psikologis dari adanya aliran sesat. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, ada yang namanya faktor biologis. Nah, faktor biologis ini adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan kesehatan masyarakat biasanya. Adanya suatu penyakit menular yang sangat cepat di tengah masyarakat, dan hal itu menjadi suatu masalah yang menghambat. Contohnya saja sekarang yang sedang kita rasakan, penyakit menular yang cepat sekali menyebar adalah corona, sehingga penyakit virus corona ini menjadi suatu pandemi global, yang mana hal ini tentu saja menjadi permasalahan sosial kita bersama. Nah, berhubungan dengan faktor yang ketiga, yaitu faktor ekonomi. Kita semua tahu bahwa gara-gara adanya virus corona, akhirnya kondisi ekonomi kita terhambat, kondisi
pendidikan kita terhambat, segala-galanya kita terhambat, wisata dan lain sebagainya menjadi terhambat gara-gara adanya virus corona ini. Kenapa corona ini disebut sebagai permasalahan sosial? Karena berdampak terhadap ekonomi dan lain sebagainya. Makanya yang ketiga ada yang disebut sebagai faktor ekonomi. Faktor ekonomi biasanya berhubungan dengan pendapatan seseorang. Kalian tahu kan, ketika Udin berpendapatan di atas rata-rata, maka hidupnya akan lebih sejahtera. Sedangkan Marsyanda yang pendapatannya di bawah rata-rata, tentu saja hidupnya tidak akan sejahtera. Jadi biasanya faktor ekonomi ini berhubungan dengan pendapatan seseorang. Nah, menyambung dari faktor biologis, ternyata di dalam faktor ekonomi, gara-gara adanya virus corona menghantam kondisi ekonomi masyarakat Indonesia. Contohnya, terjadinya pemutusan hubungan kerja besar-besaran, PHK besar-besaran. Nah, yang mana PHK besar-besaran ini menimbulkan banyaknya pengangguran masyarakat Indonesia. Nah, pengangguran yang banyak ini tentu saja akan menciptakan kelaparan baru di tengah masyarakat. Karena banyaknya orang-orang yang lapar gara-gara pemutusan hubungan kerja, maka mau tidak mau mereka melakukan segala cara untuk memenuhi kebutuhan pokok, yaitu perut mereka masing-masing. Biasanya pemenuhan kebutuhan tersebut dilakukan dengan cara menyimpang, yaitu banyaknya atau timbulnya kriminalitas di tengah masyarakat. Jadi tentu saja ketika PHK terjadi akan menimbulkan peningkatan terhadap kriminalitas. Yang keempat, ada yang namanya faktor budaya. Jadi biasanya faktor budaya ini adalah suatu faktor adanya kebudayaan baru di tengah masyarakat kita. Kebudayaan seperti apa sih yang menimbulkan masalah sosial? Biasanya kebudayaan asing atau kebudayaan baru yang masuk ke Indonesia itu menimbulkan masalah sosial. Contohnya, budaya barat selalu memanggil orang tua mereka dengan sebutan nama, "Hey John" atau "Hey Steven". Nah, hal-hal seperti itu di dalam budaya barat dianggap lumrah. Sementara apabila budaya baru tersebut masuk ke Indonesia dan kita menjadi mengikuti budaya barat dengan memanggil orang tua kita dengan nama, itu akan menjadi suatu hal yang meresahkan dan dianggap tidak sopan oleh budaya ketimuran kita. Jadi nggak mungkin kan kita memanggil orang tua, "Hey Asep" atau "Hey Udin, balik ke mana Din?" Itu kan hal yang tidak mungkin ya. Oke, selanjutnya ada yang disebut sebagai dampak permasalahan sosial. Ternyata permasalahan sosial tentu saja menciptakan dampak yang sangat luar biasa. Salah satunya meningkatnya kriminalitas. Seperti yang Ibu katakan tadi, gara-gara faktor ekonomi akhirnya menciptakan peningkatan di dalam kriminalitas seseorang. Yang kedua, kesenjangan semakin terlihat. Jadi kesenjangan antara si kaya dan si miskin menjadi semakin nampak gara-gara adanya permasalahan sosial ini. Yang ketiga, terjadinya perpecahan kelompok. Jadi biasanya dampak masalah sosial itu akan menciptakan suatu pemecahan kelompok-kelompok sosial yang baru. Jadi perpecahan di antara masyarakat menjadi semakin nyata terjadi. Yang keempat, muncul perilaku menyimpang. Seperti juga tindakan kriminal, perilaku menyimpang ini akan menjadi semakin banyak di tengah masyarakat kita gara-gara masalah sosial. Yang kelima, meningkatnya pengangguran. Seperti di dalam faktor ekonomi tadi, gara-gara virus corona akhirnya pengangguran menjadi semakin banyak di Indonesia. Yang terakhir, ada yang namanya eksklusi masalah sosial. Apa sih eksklusi, Bu? Nah, jadi eksklusi masalah sosial ini bisa dikatakan sebagai peminggiran sosial terhadap beberapa kelompok. Biasanya kelompok-kelompok yang dipinggirkan itu berdasarkan ras, agama, suku, antar golongan, atau disebut sebagai SARA, suku, agama, ras, dan antar golongan. Kalian pasti pernah mendengarkan permasalahan yang terjadi di Papua ketika kita mulai membeda-bedakan teman kita yang di Papua sana berdasarkan warna kulit, bentuk muka, jenis rambut, dan lain sebagainya. Berarti kita sedang melakukan eksklusi masalah sosial. Jadi kita sedang melakukan peminggiran terhadap teman-teman kita yang berbeda suku dan ras dengan kita. Nah, makanya hal itu sangat dilarang ya. Begitu pula juga dengan agama. Jadi ketika kita membeda-bedakan teman kita yang
berbeda keyakinan dengan kita, lalu kita melakukan diskriminasi terhadap mereka yang beragama Katolik, Hindu, Buddha, dan lain sebagainya, berarti kita sedang melakukan eksklusi masalah sosialnya. Maka kita sebagai kaum-kaum intelektual itu harus menebarkan budaya-budaya toleransi kepada lingkungan kita, agar lingkungan kita menjadi ramah terhadap perbedaan-perbedaan. Karena salah satu kelebihan yang dimiliki Indonesia adalah perbedaan-perbedaan itu. Kita kan Bhinneka Tunggal Ika. Kita harus mampu menjunjung tinggi toleransi meskipun banyak sekali perbedaan-perbedaan di antara kita. Oke, mungkin cukup sekian untuk materi permasalahan sosial. Jadi, seperti biasa, materi kita akan bagi dua karena terlalu banyak. Makanya ini adalah materi permasalahan sosial part pertama. Sampai jumpa di materi permasalahan sosial part kedua.